Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih setia dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada sampai saat ini, itu adalah sebuah anugerah. Bahkan di tengah-tengah kondisi kehidupan yang penuh ancaman dan tantangan, kita masih tetap dapat beraktivitas. Kita masih tetap dapat bekerja dan menjalani usaha kita. Dan kita pun masih dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu bukti kasih setia Tuhan. Alkitab berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Untuk itu, bersyukurlah dan mari menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Mari jemaat, kita naikkan pujian yang berkata, Kau sangat kucinta. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Dan sampai selamanya kami mau mengasihimu dan akan selalu mengasihimu. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup
ku selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. ku sangat ku cinta, sangat ku cintai Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Jemaat, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan dan bersyukurlah. Sebab Allah itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dengan penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa kita, pohonkanlah pengampunan dan percayalah, ya Allah yang setia dan adil, Ia akan mengampuni setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Saya memberikan kesempatan untuk jemaat sekalian mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai pagi ini Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Tuhan setia menuntun dan menjaga kami. Tuhan setia menemani kami di dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami masih kuat, kami sehat, dan kami masih bisa bersekutu. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau baik. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Layakan kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Karena kami sadar dan kami tahu hanya satu-satunya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa. Amin. Rekanlah berita anugerah untuk kita sekalian, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus Tuhan, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, setiap hari kita menikmati berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sepanjang hidup yang kita jalani adalah kasih setia Tuhan. Jangan pernah ragu akan kuasanya, anugerahnya dan kasihnya. Sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib, yang patut untuk ditinggikan dan disanjung. Mari kita naikkan pujian, ajaib sungguh ajaib. Kita percaya kita melihat keajaiban Tuhan dalam hidup ini, amin. Dan kita mau bersuka cita sebab kasih-Nya terus nyata dalam hidup ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, bersuka cita selalu. Sama-sama kita katakan ajaib. Ajaib, Sungguh ajaib kuasanya bagiku. ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sambil angkat jempol kita katakan ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Oh oh, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Oh ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Yang merasakan kebaikan Tuhan lambaikan tangan. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Oh ajaib, sungguh ajaib, katakan kasih Yesus, Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Jangan ada yang ketinggalan, lambaikan tangan kita. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan apa? Kebaikannya, kasih setianya. Oh ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya,
Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji. Sekarang angkat jempol kita dua-duanya, angkat tangan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran, katakan betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan. Yang percaya kita melihat perbuatan ajaib dari Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi. Perbuatannya yang ajaib. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 322 ke tempat lebih tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung sorga yang menyenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari jemaat, masing-masing kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panglova. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Bapa ku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik
Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, kami masih mendapati keadaan kami terpelihara oleh Engkau. Kami masih kuat menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami masih terus melangkah maju dan berpengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan kami percaya ini karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang sementara kami lakukan, kami akan merenungkan satu bagian kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, manusia batinia kami diperbaharui, iman kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami tahu harus melangkah sebagai anak Tuhan, mempersembahkan satu hidup yang berkenan kepadamu. Kami berdoa, biar jangan ada satupun yang terlewati dari berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba menyerahkan diri hamba ke dalam tangan kasih-Mu untuk Engkau pakai. Terima kasih, bersabdalah sebab kami telah siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ucapan bahagia atau khotbah di bukit. Hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-6 dari kitab Matius pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya ulangi sekali lagi. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, khotbah di bukit adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kebahagiaan hidup atau satu keadaan hidup yang diberkati oleh Tuhan itu bukan karena berapa banyak yang kita miliki, bukan karena berapa banyak properti dan berapa banyak uang yang kita miliki, bukan karena keadaan kita baik, tidak ada sakit penyakit pada tubuh kita. Semua yang ada dalam hidup kita berjalan dengan baik, tanpa ada kendala dan sesuai dengan pengharapan kita. Bukan itu. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kebahagiaan atau suatu keadaan hidup yang diberkati adalah ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika hidup kita ada dalam satu perjalanan spiritual bersama dengan Tuhan. Henry Ward Beecher, dia menulis seperti ini. The art of being happy lies in the power of extracting happiness from common thing. Artinya seni untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati adalah terletak di dalam kekuatan untuk menggali kebahagiaan itu dari hal-hal yang umum. Intinya adalah kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak kepada hal-hal yang umum yang selama ini kita merasa kalau kita miliki itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Bukan. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika hidup kita ada dalam satu perjalanan spiritual bersama dengan Tuhan. Lalu Dennis Waitley, dia berkata begini, happiness cannot be traveled to own, earn, want, or consume.
Happiness is a spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. Kalau saya terjemahkan secara harafiah kira-kira begini. Kebahagiaan tidak bisa dibawa-bawa untuk dimiliki, diperoleh, dipakai, atau dikonsumsi. Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual hidup setiap menit dengan kasih atau cinta, dengan rahmat, dan dengan syukur. Nah, di dalam nas yang kita baca tadi, dalam Matius pasal 5 ayat 6, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari arti lapar, maka dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, dia memakai kata peinao. Secara harafiah itu diterjemahkan sebagai lapar. Lalu kata peinao ini juga memberi pengertian bahwa karena seseorang itu lapar dan dia menginginkan makanan, nah, sehingga dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan menginginkan makanan itu terasa sangat menderita. Itu arti peinao. Lalu arti ini juga mengandung pengertian bahwa seseorang itu lagi lapar. Makanan itu menjadi kebutuhan bagi dia. Dia sangat mendambakan ada makanan karena keadaan dia sungguh-sungguh lapar. Lalu karena keadaannya lapar, lalu dia mencari makanan itu seperti seekor burung elang yang memiliki hasrat untuk memangsa mangsanya. Itu pengertian dari peinao. Lalu arti haus. Kata haus di sini dia memakai kata dipsau. Artinya haus. Haus bukan sekedar haus, tapi benar-benar haus seperti orang yang kehausan. Ya, kita kadang terasa haus. Tapi beda kalau kita misalkan lagi olahraga dan kita berkeringat, lalu kita ada pada satu situasi di mana ada terik matahari dan kita betul-betul haus. Jadi haus di sini bukan haus seperti haus biasa, tapi benar-benar haus. Nah, kata peisau di sini ini menggambarkan seperti seseorang yang sangat haus membutuhkan air supaya jiwanya segar. Lalu kata ketiga yang kita pelajari yaitu kata kebenaran. Dalam bahasa aslinya dia memakai kata dikaiosune. Diterjemahkan sebagai kebenaran, keadaan yang sebenarnya, keadaan yang dapat diterima oleh Tuhan. Dikaiosune ini juga diterjemahkan sebagai melakukan hal-hal yang benar. Nah, dari tiga kata ini, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu berarti orang yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kebenaran, adalah mereka yang melakukan hal-hal yang benar menurut Allah. Orang yang berbahagia adalah mereka yang sangat mendambakan melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran menjadi satu kebutuhan. Mereka harus melakukan kebenaran supaya jiwanya segar. Orang yang berbahagia adalah mereka yang memiliki hasrat yang dalam untuk melakukan kebenaran. Mereka akan merasa menderita kalau mereka sampai tidak melakukan kebenaran. Penekanannya adalah mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya hari lepas hari. Bukan mereka yang memenuhi kebenaran. Bukan mereka yang memenuhi otaknya dengan kebenaran.
yang diketahui, yang dipahami hanya sebatas sebagai satu konsep hukum atau pengetahuan, lalu dijadikan sebagai bahan untuk berdebat supaya kelihatan pintar. Bukan itu maksudnya. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai hasrat yang dalam untuk melakukan hal-hal yang benar menurut Allah di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jadi bukan memenuhi otaknya dengan berbagai macam konsep teologi. Ada orang haus untuk mengetahui kebenaran, supaya dia paham, kelihatan pintar, penuhi otaknya dengan berbagai macam pengetahuan akan teologi kebenaran. Lalu dia pakai itu untuk berdebat. Bukan itu. Tetapi yang disebut dengan orang yang berbahagia adalah mereka yang melakukan kebenaran itu hari lepas hari di dalam hidupnya dengan hasrat yang dalam. Nah, dikatakan orang-orang seperti ini dikatakan berbahagia karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara, kalau kita pelajari kata dipuaskan, kartaso, maka itu diterjemahkan puas, kenyang, seperti seseorang yang lapar lalu diberi makan. Seperti seseorang yang ingin sekali makan sesuatu sudah menahan lama untuk mendapatkannya. Begitu mendapatkannya akan merasa nikmat, puas, dan disegarkan. Itu arti kata kortaso, puas. Nah, kalau kita pelajari dari sisi gramatikalnya, maka dia memakai tenses pasif indikatif. Indikatif artinya pasti akan diberi. Pasif indikatif artinya pasti akan diberi. Nah, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki hasrat yang dalam untuk melakukan kebenaran. Hal-hal yang benar menurut Allah di dalam kehidupannya hari lepas hari. Karena mereka pasti akan diberi kepuasan. Saya pernah menghadiri suatu ibadah yang para pelayannya saya tahu tidak kompeten. Tanda kutip ya. Ya, saya tahu pemimpin pujiannya kualitasnya sejauh apa, siapa yang khotbah gitu ya. Nah, kita dapat membayangkan ibadahnya. Pasti nggak enak untuk diikuti. Tapi waktu itu, saya sungguh-sungguh memiliki hasrat. Memiliki satu kerinduan untuk pergi beribadah, menyembah Tuhan. Saya lagi memiliki hasrat yang dalam untuk mau menyenangkan Tuhan, melakukan kebenaran. Ada ibadah di depan saya. Saya sudah bisa membayangkan jalannya ibadah itu seperti apa. Karena pelayanannya seperti ini, pengkhotbahnya seperti ini. Tapi oleh dorongan hasrat untuk mau pergi beribadah, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, akhirnya saya nggak peduli siapa pelayannya, siapa pengkhotbahnya, nanti jalannya ibadah harus terjadi seperti apa, saya nggak peduli. Akhirnya saya pergi beribadah. Saudara, ketika saya mengikuti ibadah itu, saya berjuang untuk beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan.
memberikan seluruh perhatian yang sungguh, memberikan satu penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saudara, ketika jalannya ibadah itu, orang-orang yang mengikuti ibadah itu sudah mulai gelisah oleh karena ya nyanyiannya juga sudah kiri kanan, lalu pengkhotbahnya juga ya berkhotbah seperti itu. Tapi saya berjuang untuk mau melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengikuti ibadah itu sampai selesai dengan sikap hormat, dengan sikap yang patut. Berjuang sebaik-baiknya bisa mengikuti ibadah itu. Dan setelah selesai ibadah, hati saya puas. Saya sukacita. Sekalipun jalannya ibadah seperti itu, tapi saya tetap merasakan saya bisa menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Benar firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu, banyak momen dalam hidup saya. Tapi saya ingin membagikan momen-momen yang menurut saya nggak akan saya lupakan. Ketika saya berjuang untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan saya hari lepas hari. Lalu bagaimana saya dipuaskan. Tadi berkaitan dengan ibadah. Sekarang, saya pernah merasa begitu senang, puas. Bisa memberi perpuluhan kepada Tuhan. Waktu itu saya ingat saya belum lama kenal Tuhan. Saya masih hidup di Jakarta. Waktu itu keadaan saya sulit. Ekonomi saya sulit. Saya baru diberi uang 500.000. Nah saudara, saya nggak punya uang lagi selain pemberian 500.000 ini. Setelah 500.000 ini habis, saya juga nggak tahu lagi mau dapat uang dari mana untuk membiayai kehidupan saya. Tapi ketika saya menerima 500.000 itu, saya teringat bahwa ada 10% bagian Tuhan. Dan saya begitu rindu untuk memberikannya kepada Tuhan. Di sisi lain, ada kekhawatiran, ada pikiran-pikiran, aduh, 500.000 kasih 10% jadi 450.000. Setelah 450.000 habis, mau dapat uang dari mana lagi? Tapi kerinduan yang dalam untuk melakukan kebenaran itu mendorong saya pada akhirnya menghadiri satu kebaktian dan saya memberi perpuluhan 50.000 pada kebaktian itu. Saudara, setelah saya bisa memberi perpuluhan itu, setelah saya dimampukan oleh Tuhan melakukan kebenaran, sungguh hati saya merasa puas. Saya merasa sukacita, senang. Sekalipun saya harus berkurang 50.000 dari 500.000 itu. Dan saya nggak tahu ke depannya saya akan mendapatkan uang dari mana. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi. Dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Pasif indikatif pasti akan diberi kepuasan.
pasti akan disegarkan jiwanya, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita dengan hasrat yang dalam melakukan kebenaran, hal-hal yang benar menurut Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Situasi pandemi seperti ini, saya tahu kita harus berjuang keras sebagai orang tua ya. Apalagi sebagai ibu-ibu. Harus menemani anak-anak belajar atau sekolah di rumah. Dan saya tahu ini merupakan satu tantangan, perlu usaha yang keras. Belum lagi kita sebagai ibu-ibu harus mengurus pekerjaan rumah. Kalau ada ibu-ibu lagi yang harus mengerjakan pekerjaan di luar rumah, sekarang harus ditambah menemani anak-anak belajar atau sekolah di rumah. Wah, itu sepertinya memberikan satu beban dalam kehidupan kita. Dan tak jarang saya mendengar banyak orang tua, terutama ibu-ibu mengeluh. Capek, gak kuat untuk mau menemani anak-anak belajar di sekolah, belum lagi ada tanggung jawab lain yang harus dikerjakan. Tetapi ada beberapa orang tua juga berpikiran lain. Bahwa lebih baik anak-anak belajar di rumah di situasi pandemi begini daripada harus belajar di sekolah. Kasihan, ancaman COVID ini nyata. Lebih baik sudah kita capek di rumah. Tapi kita melihat anak-anak kita belajar, kita bisa temani mereka dan kita bisa pastikan keamanan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menemani anak-anak belajar di rumah merupakan salah satu hal yang benar menurut Allah yang harus kita lakukan. Ini panggilan sebagai orang tua. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki satu kerinduan hasrat yang dalam untuk melakukan kebenaran, kita tahu tanggung jawab kita harus menemani anak-anak kita belajar dan sekolah di rumah oleh karena pandemi COVID ini. Dan kita berjuang untuk melakukannya. Maka kita akan disebut berbahagia karena kita akan dipuaskan. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk dapat memiliki hasrat yang dalam, melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang benar menurut Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal yang akan menghambat kita, yang akan menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang benar menurut Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, dan kalau kita ingin menikmati kepuasan yang diberikan oleh Allah kepada kita melakukan kebenaran itu, maka tidak ada jalan lain selain kita berjuang untuk melakukan hal-hal yang benar menurut Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya baru mendapatkan satu cerita dari seorang ibu. Ibu ini sungguh sangat mengasihi Tuhan. Terus belajar berjuang untuk melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Berjuang untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah dalam kehidupannya hari lepas hari. Satu saat, dia dikirimi oleh seseorang lewat WA tentang ketidaksetiaan suaminya. Ada foto
yang dia dapati, ada chat-chat WA yang dia dapati. Sebagai seorang istri, pastilah sedih, terluka. Mendapati suaminya tidak setia. Tetapi dia berjuang untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Dia berjuang menganggapi situasi ini dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu suaminya pulang, dia tunjuki bahwa dia dapat WA seperti ini, mendapati bukti-bukti ketidaksetiaan suaminya. Dia tunjukin kepada suaminya, lalu suaminya bilang, kamu gak usah dengar orang itu. Gak usah percaya orang itu. Lalu si istrinya jawab begini, saya bukan masalah percaya atau tidak percaya. Tapi saya ingin katakan kepada kamu, bahwa ini pilihanmu. Dan saya ingin ingatkan bahwa hidup kita hanya sementara saja. Setelah itu, dia tetap melayani suaminya dengan baik. Tidak terjadi pertengkaran. Bukan berarti dia nggak sakit, bukan berarti dia nggak sedih, bukan berarti dia nggak terluka. Enggak. Tapi dia berjuang untuk menanggapi situasi ini dengan benar, dengan tepat, dengan tidak merampiaskan amarah yang tidak Tuhan kehendaki. Setelah itu, dia berdoa. Lalu dia berkata begini, saya sungguh bersyukur dalam keadaan seperti ini saya bisa melakukan kebenaran. Saya punya hasrat yang dalam untuk menyenangkan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Bukan karena saya tidak sakit, tidak terluka, enggak. Tapi saya berjuang untuk berkenan kepada Allah, menanggapi situasi ini dengan tepat. Dan saya bersyukur saya dapat melakukannya. Saya terluka. Tetapi saya menikmati kepuasan. Saya menikmati satu sukacita yang diberikan oleh Allah kepada saya oleh karena saya mampu melakukan kebenaran. Lalu dia berkata begini, sekarang saya mengerti apa artinya bahwa Injil itu memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak kebenaran, hal-hal yang benar menurut Allah yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita tahu hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Allah yang harus kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, kita tahu. Dan juga sering kita mendengar dari firman-firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Hal-hal yang berkenan kepada Allah yang harus kita lakukan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Berjuanglah untuk memiliki hasrat yang dalam. Melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, kita akan mendapatkan kepuasan. William Shakespeare berkata begini, mahkota saya ada di dalam hati, bukan di atas kepala saya. Mahkota saya disebut kepuasan. Sebuah mahkota yang jarang sekali dimiliki oleh para raja. Kalau kita kaitkan dengan firman ini, maka kita bisa katakan kepuasan, kenikmatan yang kita miliki ketika kita lapar dan haus akan kebenaran. Diibaratkan sebagai mahkota yang bertata di dalam hati kita. Yang hanya dapat kita rasakan, dinikmati oleh kita sendiri. Yang orang lain tidak dapat merasakannya. Saudara, saya tidak tahu. Saudara pernah nggak mengalami kepuasan di dalam hati, sukacita di dalam hati ketika saudara melakukan kebenaran?
Ketika saudara memiliki satu hasrat yang dalam untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan saudara. Doa saya, saudara pernah merasakannya. Kalau saudara belum pernah merasakannya atau saudara sudah pernah merasakannya, mari kita terus memperjuangkan diri kita memiliki hasrat yang dalam untuk melakukan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati kepuasan yang datangnya dari Allah itu. Saya tidak bisa mengurai khotbah ini lebih jauh lagi. Karena ini satu perasaan di dalam hati kita. Satu rasa yang hanya bisa kita miliki, kita nikmati ketika kita melakukan kebenaran. Jadi menutup khotbah ini, saya hanya bisa mendorong saudara sekalian. Saya hanya bisa berdoa supaya saudara memiliki hasrat yang dalam untuk melakukan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Supaya saudara menikmati kepuasan dari Allah itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba tahu kebenaran firman Tuhan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dinikmati ketika kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami memiliki satu hasrat yang dalam, lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Dan kami berdoa kiranya Engkau memampukan kami untuk mematahkan setiap hambatan rintangan yang akan menghalangi kami untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami. Kami rindu menikmati momen di mana kami merasakan kepuasan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami nikmati ketika kami melakukan kebenaran. Ampuni semua kegagalan kami ya Tuhan. Jika selama ini kami tidak memiliki hasrat, kami tidak peduli akan kebenaran-Mu, kami tidak menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, kami tidak melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun kepadamu dan kami mohon Tuhan memulihkan kami. Berikan kami kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kami. Tuhan, kami berdoa. Berapapun sisa hidup kami, usia kami di dunia ini. Kami rindu waktu-waktu yang ada. Ada waktu-waktu di mana kami dapat menikmati sukacita ilahi. Satu kepuasan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami juga datang berdoa. Menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Untuk Bapak Christian Karepoan tanggal 4 Oktober. Untuk Bapak Dwianto Susilo 5 Oktober. Untuk Ibu Yulia Tarisman tanggal 6 Oktober. Untuk Bapak Christopher Syatau tanggal 6 Oktober. Untuk Ibu Foni Kondi tanggal 6 Oktober. Untuk Bapak Vincent Mamintada tanggal 6 Oktober. Untuk anak Catherine Kimberly Wijaya tanggal 6 Oktober. Saudari Nevia Sari Liupasa tanggal 7 Oktober. Saudari Rusiana Putri Tarisman 8 Oktober. Anak Mark Alejandro Setiawan tanggal 8 Oktober dan Ibu Rolis Margono tanggal 9 Oktober. Tuhan, lengkapi sukacita mereka di dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka oleh karena mereka menjalani kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah mereka mencapai kemaksimalan hidup di dalam Engkau.
Apapun yang mereka perbuat diberkati oleh Engkau, terutama ketika mereka memperjuangkan kehidupan rohani mereka. Tuhan ada menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk situasi yang kami hadapi saat ini. Situasi pandemi COVID yang sungguh-sungguh membuat kami mengalami kesulitan. Ada berbagai kesulitan yang kami hadapi, baik itu kesulitan ekonomi maupun ketidaknyamanan dalam menjalankan hidup kami hari lepas hari. Dan kami juga harus mengalami satu masa di mana masa ini ada satu masa tidak pasti bagi kami untuk merancang apapun, merencanakan apapun. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan kuatkan kami. Biarlah kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Biar Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan semua protokol kesehatan, supaya kami dapat meminimalisasi diri kami terpapar virus ini. Tuhan tolong mereka yang sementara terpapar COVID ini, kuatkan hati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati tim medis yang ada, para dokter yang ada, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat kenaikan jumlah kasus COVID ini. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu, mohon berkat-Mu atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat, sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin.